Kepergian mendadak aktor Sandi Permana, salah satu bintang sinetron Genta Buana, meninggalkan duka mendalam bagi para rekan sesama artis. Sederet sahabat almarhum yang tergabung dalam rumah produksi Genta Buana terlihat hadir di rumah duka di Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Senin, 13 Januari 2025. Erina Gede, Zizka Zela, Irman Heriana, Penti Nur Afiani, dan Lisda Oksalis, menyampaikan rasa kehilangan sekaligus kenangan indah bersama Sandi semasa hidupnya. Ya, pokoknya kita mewakili teman-teman Genta juga yang kemarin memang pagi-pagi kita dihebohkan dengan berita ini, yang sampai saat kita pergi ke sini pun juga kita belum tahu itu berita valid atau enggak gitu. Tapi memang kita ada kemarin sempat ada yang nge-share alamat, itu pun kita nggak tahu alamat itu benar atau enggak. Cuman memang aku tahu Sandi memang rumahnya di Cibarusah, karena banyak kru yang rumahnya daerah sini juga. Jadi memang kita pergi, yaudah kita cari kompleknya aja dulu, ke sana baru kita tanya kayak. Karena beritanya juga masih simpang siur ya, jadi kita belum tahu kebenarannya. Kabar yang beredar seperti apa sih? banyak ya. Yang aku terima katanya ditusuk, kan? Cuman kemarin yang itu maksudnya ini ditusuk karena kemarin kan Sandi sempat nyalon juga, jadi kita ini kenapa ditusuknya gitu. Cuman ada yang bilang katanya masuk ke film juga, makanya sebenarnya penasaran siapa sih mukanya gitu. Takutnya kita kenal atau gimana. Tapi sejauh ini sosok Sandi sendiri seperti apa sih mungkin buat teman-teman? Orangnya selalu ceria kok, Iya, selalu bercanda. suka ya meleburkan suasana yang tadi pada diem tiba-tiba jadi bercanda. Terakhir ketemu kapan Kak? Kalau aku Mas Sandi tuh emang kayak teman seperjuangan ya, dari zaman sebelum masuk Genta Buana itu di Aneka aku bareng sama dia, di Genta pun juga selalu sama dia. Terus belakang-belakangan juga memang sering dipasangin couple terakhir tuh Turtinular tuh aku pasangannya sama dia gitu. Jadi dan selepas itu kita kadang-kadang suka bikin YouTube bareng gitu. Terus kadang-kadang juga misalnya dia nelpon, Rin, pokoknya apa ya, kalau dibilang kayak temen dekat ya udah seancur-ancurnya emang. Tapi gitu, terakhir sama ketemu Sandi sih tuh. pas kemarin launching Iya, terakhir Butinnya, datang ke butik aku di Cibubur gitu. Ngobrol, wih udah beda sekarang ya kalau udah calon dewan gitu kan. Iya gitu-gitu aja, tapi memang Orangnya bercanda. ya orangnya bercanda. Udah bergaul ya. Sebenarnya Iya. dia orangnya sensian juga, tapi tergantung sih siapa temen yang dia udah kenal, orangnya asik banget. Jadi kayak nggak nyangka sampai tadi mau pergi juga kayak ini beneran gak sih? Emang udah dikubur Sama terakhir baru WA banyak teman-teman juga sih yang terakhir WA malamnya tuh sama masih. beliau gitu, sama almarhum. Banyak yang pada nggak nyangka karena dadakan kan. Kan dia Masih aktif di grup update ya? update story kan, jadi kayak di WA dia masih update, Sama di grup juga dia aktif loh. grup apa ngirim Grup besar. quotes kalau enggak apa ini itu, jadi dia aktif gitu, makanya nggak nyangka gitu. Tadi kan udah ke dalam diri apa sih, kan dengar cerita almarhum dari istri almarhum, gimana mendengarnya? Apa ya, Nyangka ya, kayak Shock sih, tragis shock. banget Iya, gitu loh. ya Allah, Sandi kok Ditusuk orang sampai- baik ya, Iya, kok sampai harus begitu. begini sih gitu. Harus begini, terus nggak nyangkanya juga kayak kok cuman masalahnya kayak gitu kok bisa sampai menghilangkan nyawa orang gitu. Waktu masih di Genta ngontrak di rumahnya dia punya rumah di dulu Riverside. Aku pernah ngontrak situ sama almarhum Cibubur, Nanda. Cibubur Golf. Iya, ke Riverside Bukit Golf. Bukit Golf. Saya kan waktu itu baru main, terus kita saya nikah sama almarhum sutradara dari Genta juga, almarhum Nanda Umbara, salah satu kakaknya dari itu kan apa dia bilang, udah lu ngontrak aja di rumah gue, gak usah bayar dulu. Ih gak enak lah masa gini gue. Udah akhirnya terserah lo deh mau berapa, digituin waktu itu. Sempet banget gitu, inget banget itu. Iya, Apa? baik banget sih gitu, banyak ya paling gitu, bolehin gitu kita tinggal di situ. Itu ada banyak Dia kalau sama teman kayak totalitas sih. kita baik banget semua. Makanya nggak pernah bilang dia jahat ya, walaupun Iya. dia baper. Iya. Masih terpukul ya Kak? Kalau Ragu aja. aku syuting Tutut Inuar itu karena nggak pernah pulang, akhirnya aku inget banget syutingnya di Mekarsari, di depan itu ada rumah kontrakan aku, kontrak berdua sama dia. Iya. Terusan kita ngontrak, jadi kalau misalnya kayak syuting kan selalu sama dia pokoknya. Jadi kalau nggak ada dia, gue nggak syuting. Jadi mendingan ayo kita ngontrak aja bareng gitu kan. Makanya. Jadi susah senang udah sama. Iya. Makanya kontrakan itu tidur pakai kasur angin, pakai apa? Karena percuma datang jam 7, nanti jam 9, jam 10 callingan lagi.
jadi udah San udah tidur San, udah lu diam ya itu aja. Pokoknya sama dia mah udah kayak Udah nggak baik ada. banget semua. Kalau aku terakhir syuting sama dia itu tahun kemarin ya. Dan syutingnya itu memang belum selesai, masih ada beberapa episode lagi masih ulang. Dia tuh selalu bercanda di lokasi karena dia kan juga perannya tuh jadi banci gitu tapi lucu, pakaiannya tuh yang norak gitu kan. Terus kita syuting di puncak, Sandi bikin tenda, dia buat tenda sendiri. Dia salah bawa anak-anak ya karena anak-anaknya main buat tenda sendiri. Kita berduaan di tenda itu sama Sandi, ngobrol-ngobrol, curhat-curhat sama Sandi. Dan rencananya itu filmnya tuh mau dilanjutin lagi gitu. Makanya dengar Sandi seperti ini, masya Allah gitu. Saya suka bercanda di lokasi terakhir tuh. Kakak itu kasih aja. Apa ya, aku emang pertama masuk Genta itu sosok yang pertama dikenal itu Asandi emang yang waktu di Misteri Gunung Merapi. Masa? Oh, pertama kan masuk Misteri kan sama Asandi, sama Arya Soma. Nah, terus udah gitu emang orangnya baik, makanya dia terus lucu, humoris. Jadi karakternya juga Jenaka tuh cocok banget sama Asandi. Jadi kayak nggak nyangka aja gitu kayak gini masalah setragis ini gitu karena orangnya baik kayaknya nggak mungkin punya musuh atau apa gitu karena orangnya baik ya jadi kayak dengar kayak gini tuh gimana ya Kita sempat sangkain gitu ya karena dia nyalek ya persaingan itulah gitu caleg gitu ya. ada nah ini gimana ya sahabatnya Enggak lah, kalau saya kenal Sandi sama pertama di Aneka ya tahun 1999 Senior, dia senior. ya. Nah, tapi memang Sandi itu adalah sosok yang memang dia friendly ya, jadi sama siapa aja dia bisa mau kenal, sama siapa aja dia mau ngobrol, sama siapa aja dia baik. Terus kemudian ketemu lagi juga di Genta, kita bareng-bareng lagi, terus pernah beberapa hampir nggak banyak sih, cuman memang hampir beberapa scene kita bareng. Kemudian paling terakhir kalau misalkan ketemu waktu itu dia pernah garap waktu itu YouTube lagi makan ya, lagi soal makan di situ. Terus saya sempat diajak untuk bareng-bareng sama dia. Habis itu udah nggak ketemu lagi, ya paling cuman kalau misalkan lagi ada di lagi ngeliat story-nya dia, kita paling DM juga. Dan terakhir itu ketika kemarin ngeliat begitu, ya shock banget ya buat kita. Yang pasti doa terbaik buat Sandi, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima, semua kesalahannya bisa dimaafkan. Teman-teman juga mungkin yang hari ini melihat yang juga tahu dengan almarhum, mohon untuk dimaafkan segala kesalahannya, dan ya mudah-mudahan yang pelakunya mungkin segera ditangkap dan mudah-mudahan segera diberikan hukuman yang setimpal. Kalau aku sih lebih mikir ke anak-anaknya ya, karena Sandi tuh deket banget sama anak-anak. Memang dari zaman dulu dia tuh suka banget sama anak-anak. Bahkan kalau kayak aku bawa anak ke lokasi tuh kadang-kadang dia yang hibur. Pokoknya dia senang banget. Makanya dia selalu cerita, ya anakku nggak bisa tidur dari gue gitu. Jadi pasti kemarin denger berita ini, yang terlintas di dalam pikiran aku ya, udah rencana.